Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Agus, dipimpin Agus. Baik teman-teman, mari kita berdoa untuk keberkahan belajar kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Agus. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini sudah mendekati siang ini ya. Purita panggil satu-satu ya. Purita ingin tahu suaranya. Sepertinya sudah mulai ngantuk ini ya. Dodi, suaranya mana? Hadir Bu. Ya. Holis, Hadir Bu. Prianto, ada ya ini ya. Sahroni, Hadir Bu. Saiful, Hadir Bu. Agus ada. Eli, Hadir. Mary, Hadir Bu. Mary sudah sehat ya? Kemarin kan sempat izin ya? Iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Jaga ya Mary kesehatannya. Suci, Hadir Bu. Siti Hairia. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini ternyata semuanya ya. Silakan anak-anak dipersiapkan ya buku matematika dan juga alat tulisnya. Sambil Bu Rita izin share screen dulu ya. Nah, ini anak-anak masih ingat ya pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat tidak? Dodi mungkin? Atau Holis? Ya, Bu Rita ingatkan ya. Pada materi sebelumnya kita kan sudah belajar apa yang namanya ini? Program linear Bu. Ya, program Program linear ya. Jadi program linear ini didapatkan ya dari sistem persamaan linear. Masih ingat ya sistem persamaan linear? Masih Bu. Ibu. Masih ya. Lumayan Bu. Nah ini di bawahnya ini adalah contoh ya dari sistem persamaan linear. Di dalam sistem persamaan linear ini ada huruf. Nah di sini ada huruf apa? X. X Iya dan apa? Y. Iya dan Y, X dan Y. X dan Y ini menyatakan apa ini? Menyatakan apa ini? Variabel. Oh iya benar ya, variabel. Variabel di sini pangkat tertingginya berapa? 1. Iya, satu. Benar ya, Holes ya. Nah, jadi ini yang namanya sistem persamaan linear. Masih ingat cara ya mengubah dari masalah kontekstual kita bentuk ke model matematikanya. Masih ingat apa enggak? Lupa Bu. Lupa. Ya. Nah, kalau lupa, Cukup. coba ini perhatikan permasalahan. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Udah Bu. Sudah ya. Nah, di sini untuk permasalahan yang Bu Rita contohkan, Ani dan Ana pergi ke toko kue Kurnia. Ani membeli 3 kue lumpia dan 2 kue lapis dengan membayar 19.500. Sedangkan Ana membeli 2 kue lumpia dan 1 kue lapis seharga 12.000. Semuanya di sini suka kue ya? Pasti Bu. Kira-kira antara kue lumpia sama kue lapis suka yang mana?
Rupiah. Saya donat, Bu, donat. Oh, donat. Oh iya. Berarti relatif ya kesukaan tiap-tiap anak. Baik, dari masalah di atas itu bisa kita ubah dalam bentuk model matematikanya. Nah, misalkan ya, X itu mewakili harga kue lumpia ya. Y itu mewakili harga kue lapis. Jadi bisa dibentuk sistem persamaan linier. Yang pertama untuk Ani ya, 3X ditambah 2Y sama dengan 19.500. Untuk Ana, 2X ditambah Y sama dengan 12.000. Nah, kira-kira setelah terbentuk sistem persamaan linier ini ya, nantinya akan mencari apa? Ya, akan dicari apa? Model. Iya, benar. Ini ya, siapa Eli ya, akan dicari ini nilai dari variabel yaitu X dan Y. Nah, sistem persamaan linier ini erat kaitannya dengan program linier yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di dalam program linier yang kemarin ya, untuk menentukan X dan Y itu kan ada 2 metode ya. Yo, ingat apa sudah lupa ini? Bagaimana? Substitusi, Bu. Kenapa? Eliminasi. Substitusi. Oh iya, bisa dengan substitusi. Ya, eliminasi. Tapi nanti kalau kaitannya dengan program linier, kita mencari ya nilai itu maksimum minimum itu bisa dengan menggunakan apa? Metode garis Selidik. iya Selidik. selidik, kemudian titik ekstrim ya. Nah, nanti untuk mempermudah ke arah situ ya, kita bisa dengan cara lain yaitu dengan matriks ini ya. Jadi matriks ini nanti bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier ataupun program linier. Jadi anak-anak pada hari ini kita akan belajar konsep-konsep matriks ya dan jenis-jenis matriks ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh nantinya ya, yang pertama menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Yang kedua, menjelaskan konsep matriks. Yang ketiga, menyebutkan konsep-konsep matriks. Yang keempat, menerapkan konsep-konsep matriks. Yang terakhir, menyelesaikan masalah terkait konsep matriks. Nah, tentunya anak-anak ini bertanya-tanya ya, kira-kira apa manfaat dari mempelajari matrik ini? Ini ya, coba Bu Rita berikan ilustrasi. Dalam bidang industri, ada kalanya seorang pengusaha dengan alasan efisiensi biaya menempatkan pabrik dan gudang tempat meletakkan hasil produksinya di tempat yang terpisah. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara menyalurkan komoditas hasil produksi dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang yang tersebar dengan biaya transportasi yang dikeluarkan seminimal mungkin. Permasalahan di atas dikenal dengan istilah permasalahan transportasi. Ya, jadi nanti kalau ada permasalahan seperti ini ya, langkah-langkah berikutnya yaitu mengubah ya dalam model matematika ya. Nanti model matematika itu akan berupa apa? Program linier. Iya, program linier. Jadi untuk menentukan variabelnya itu kita menggunakan cara matriks ya. Matriks. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Belum ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Rita jelaskan dulu ya.
dalam pembelajaran hari ini nanti dengan menggunakan model ya discovery learning ya. Jadi nanti anak-anak berkelompok ya, berdiskusi menyelesaikan LKPD yang akan Bu Rita bagikan nanti ya. Selama proses pembelajaran nanti akan Bu Rita nilai ya sikapnya. Mungkin sikap aktif ya, bekerja sama. Mungkin nanti bisa Bu Rita nilai ini keterampilannya ya. Keterampilan menyelesaikan LKPD-nya lengkap apa tidak. Kemudian berkomunikasi secara lisan dalam kegiatan presentasi. Dan yang terakhir nanti di akhir ya akan Bu Rita berikan uji kompetensi ya untuk melihat hasil belajar kita pada hari ini. Bisa dilanjut, apa ada pertanyaan? Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini kelihatan apa terpotong? Terpotong, Bu. Oh, terpotong. Baik anak-anak, sebelum nanti ya anak-anak bergabung dengan kelompoknya, Bu Rita tampilkan ya salah satu contoh permasalahan yang sering kita jumpai ya. Sebuah koperasi sekolah menyediakan aneka alat tulis. Hasil penjualan beberapa jenis alat tulis selama 2 periode disajikan dalam tabel berikut ya. Coba perhatikan. Kira-kira masalah ini latarnya apa? Sering terjadi di mana ini? Tempat kejadiannya ada di mana? Koperasi. Ya, koperasi sekolah. Ya. Nah, ini perhatikan tabel periode yang pertama, mungkin ya. Nah, jadi dari masalah kontekstual itu bisa kita ubah dalam bentuk tabel. Tabel ini nantinya gunanya untuk apa? Nanti ya digunakan untuk ini. Menyajikan suatu permasalahan dalam bentuk matriks ya. Nah, ini biar anak-anak lebih kenal dengan yang namanya matriks ya. Bu Rita bagikan dulu LKPD-nya melalui WA ya, Bu Rita bagikan melalui WA. Sudah kelihatan LKPD-nya anak-anak? Sudah. Belum. Belum? Belum. Coba yang masih belum dicari dulu LKPD-nya. Ini ya, sambil menunggu yang lain ya, Bu Rita ingatkan lagi tentang pembagian kelompok yang kemarin sudah Bu Rita bentuk ya. Untuk kelompok 1 itu Rianto, untuk kelompok 2 Sahroni, kelompok 3 Eli, kelompok untuk kelompok 1 anggotanya Rianto, Sahroni, Eli, Suci ya. Untuk kelompok 2 Holis, Agus, Siti. Untuk yang kelompok 3 Dodi, Saiful, sama Meti. Sudah terlihat anak-anak LKPD-nya? Sudah. Sudah, Bu. Oh ya. Kalau sudah, silakan kalian ini ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itu ya anak-anak dari LKPD, tolong diidentifikasi ya setiap permasalahan. Baca terlebih dahulu petunjuknya. Nah, kira-kira dari permasalahan itu sekarang ada tidak yang bisa mengubah dari masalah itu ke dalam bentuk matriks? Bisa tidak?
Mungkin masih belum tahu ya. Nanti kalau sudah bisa mengubah dalam bentuk materi ya, kalian akan bisa menentukan ordo. Ya, apa itu ordo? Kemudian setelah ordo baru ke elemen-elemennya. Nah, silakan ya digunakan dengan sebaik-baiknya bahan ajar dan media yang sudah Bu Rita bagikan lewat WA ya. Silakan anak-anak berdiskusi, Bu Rita berikan waktu 10 menit ya. Silakan dimulai. Baik, Bu. Masyarakat. Kita di sini itu juga ke kemudian. Ada yang merasa kesulitan berliterasi dari bahan ajar dan juga media, bisa dari internet yang sudah Bu Rita bagikan? Mungkin ada kesulitan anak-anak? Masih didiskusikan, Ibu. Oh iya. Silakan kalian coba untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD. Silakan. Untuk masalah kedua semuanya, Bu, selesaikan. Teman-teman, boleh nanya nggak? Jadi di masalah kedua itu kan tentang jenis-jenis matrik ya. Semuanya kita selesaikan ya? Sepertinya iya, Bu Lati. Iya kayaknya. Selesaikan. Ya. Maaf ya anak-anak, tadi Bu Rita sempat ini ya, terlempar. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Iya, Bu. Ya, sudah Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Bu, untuk presentasi sudah habis. Silakan masing-masing kelompok dipersiapkan ya. Untuk masalah yang pertama, silakan perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Rianto, ada Sahroni, ada Eli, ada Suci. Ayo silakan. Yo, Mbak Susi yang belum. Ayo Mbak Suci silakan. Bentar, Bu.
Silakan kelompok 1. Atau saya, Bu? Oh iya, silakan Lianto. Yang lainnya disimak ya. Ya, masalah 1, Bu ya? Ya, permasalahan yang pertama. Oke, ya. Jadi masalah 1 ini berdasarkan diskusi kelompok kami, 5 tim papan atas Liga Italia Serie A ini telah menyelesaikan setengah musim kompetisi dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. Jadi ada klub AC Milan, AS Roma, Internazionale, Juventus, Napoli. Itu AC Milan menang 9, seri 5 kali, kalah 5 kali. Kemudian AS Roma menang 15, seri 0 dan kalahnya 4 kali. Internazionale atau Inter Milan itu menang 14 kali, seri 5 kali, kalah 0 kali. Kemudian Juventus menang 12 kali, seri 4 kali dan kalah 3 kali. Napoli menang 10 kali, seri 6 kali dan kalah 3 kali. Jadi dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom pada permasalahan di atas, maka akan terbentuk sebuah matrik. Itu matrik A. Jadi matrik A adalah 955, 1504, 1450, 1243 dan 1063. Nah, jadi bilangan-bilangan yang terdapat dalam matrik dinamakan elemen matrik. Di pada matrik A di atas mempunyai 15 elemen. Yang pertama, elemen pada baris pertama adalah 955, kemudian pada baris kedua adalah 1504, pada baris ketiga adalah 1450, baris keempat adalah 1243, baris kelima adalah 1063, kemudian pada kolom pertama 9, 15, 14, 12, 10, kolom kedua 50546, kolom ketiga 54033, pada baris kedua kolom ketiga adalah 4, baris kedua kolom ketiga dapat ditulis A23 yaitu 4. Dan baris 4 kolom 1 adalah 12. Baris 4 kolom 1 dapat ditulis A41 yaitu 12. Jadi matrik A terdiri atas 5 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu matrik A dikatakan berukuran atau berurdu 5 kali 3. Jadi jika jumlah baris diwakili M dan jumlah kolom diwakili N, maka matrik A itu berurdu M dikali N. Demikian Ibu presentasi dari kelompok 1 tentang masalah 1, Bu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan, Bu. Silakan anak-anak, mungkin ada yang belum paham tentang cara menentukan elemen pada matriks. Ada apa tidak? Oh, jadi harus ke bawah ya Bu ya, penulisannya ya? Penulisannya ya sesuai dengan apa? Yang tabel. Baris dan kolomnya ya. Oh iya. Tadi saya malah 9 ke kanan itu malah 9, 15, 14, 12, 10. Keliru berarti Bu ya? Penulisannya nggak ke bawah. Oke, terima kasih Pak. Itu kelompok yang itu. Jadi saya tahu kolomnya. Untuk peletaan entry ini Bu mirip dengan koordinat kartesius ya Bu ya. Jadi kalau misalkan entry-nya di sini 2 kali 3, berarti kalau di koordinat kartesius itu kan X-nya 2 gitu, Y-nya 3 gitu ya. Atau ya bagaimana? Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau enggak ada, persiapan ya untuk kelompok yang kedua. Kelompok kedua di sini ada Holes ya, Agus dan Siti. Silakan salah satu mewakili presentasi. Ya Bu. Yang masalah Ya, kedua silakan. ya Bu. Ya, silakan Siti.
Sudah terlihat belum? Hampir. Sudah. Sudah ya? Ya, silakan Siti, sudah terlihat? Baik, untuk masalah kedua, hasil diskusi kelompok kami, jenis-jenis matrik itu, yang pertama diketahui matrik P sama dengan negatif 52 dan matrik Q sama dengan 10, 9, 8. Matriks P dan matriks Q di atas mempunyai satu baris, sehingga matriks P dan matriks Q dinamakan matriks baris. Kemudian untuk yang kedua, diketahui matriks R negatif 1, 4, negatif 3, dan matriks S 0, 1. Matriks R dan matriks S mempunyai satu kolom, sehingga matriks R dan matriks S dinamakan matriks kolom. Yang ketiga, diketahui matriks P negatif 3, 1, 0, negatif 3, negatif 2, 4, dan matriks W negatif 8, 3, 2, 0, 4, negatif 4. Matriks P mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Matriks W mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Apakah pada matriks P dan matriks W banyak baris sama dengan banyak kolom? Jawabannya adalah tidak. Sehingga matriks P dan matriks W dinamakan matriks persegi panjang. Kemudian untuk yang keempat, diketahui matriks X negatif 3, 1, negatif 3, 2. Dan matriks Y negatif 8, 3, 0, 2, 0, 4, 4, negatif 4, 0. Matriks X mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Matriks Y mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Matriks X dan matriks Y banyak baris dan banyak kolomnya sama, sehingga matriks X dan matriks Y dinamakan matriks persegi karena banyak baris dan banyak kolomnya sama. Kemudian yang kelima, diketahui matriks D 6007 dan matriks E 100 020 003. Matriks D dan matriks E merupakan matriks persegi. Pada matriks D dan matriks E, elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0, sehingga matriks D dan matriks E dinamakan matriks diagonal. Untuk yang keenam, ada matriks S 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6, dan matriks P 2, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 5, 6, 1, 0, 7, 8, 5, 1. Pada matriks S, elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Pada matriks P, elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Sehingga matriks S dinamakan matriks segitiga atas, sedangkan matriks T dinamakan matriks segitiga bawah. Kemudian yang ketujuh, diketahui matriks P 1001 dan matriks Q 100 010 001. Pada matriks P dan matriks Q, elemen-elemen diagonal utama bernilai 1, sedangkan elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0, sehingga matriks P dan matriks Q dinamakan matriks identitas. Dan yang terakhir, diketahui matriks T 000 000. Pada matriks T, semua elemennya bernilai 0, sehingga matriks T dinamakan matriks 0. Seperti itu, Bu, hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih Siti. Ya, Bu. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan ataupun tanggapan? Ya, silakan Holis. Izin bertanya, Bu, kalau misalkan di sini matrik di situ entry-nya semuanya 0, cuman ada satu baris, maka dikatakan matrik 0 apa matrik baris, Bu? Itu yang berupa angka itu di mana? Di baris apa kolom? Satu baris 0 0 0 0 gitu saja, Bu. Oh, satu baris Ya. 0 0 0, Ya. ya. Oh, berarti ya bisa dikatakan itu adalah matriks baris, ya. Matriks baris, ya. Baik, terima kasih. Ya, karena di sini apa yang kita lihat adalah jumlah barisnya, ya. Ya, silakan, Meti. Oh, siapa? Sudah ya? Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita berikan aplaus dulu untuk dua kelompok yang sudah presentasi ke depan.
Baik anak-anak, sebelum kita uji kompetensi ya, kita lakukan kesimpulan dulu. Nah ini kelompok 3 ya yang belum ini presentasi ya. Coba kelompok 3 membantu Bu Rita untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik Bu, saya akan menyimpulkan Ya, dari silakan masalah Dodi. 1. Ya, dari masalah 1 dan 2. Jadi dari hasil diskusi kelompok 3, kesimpulan kami dapatkan ada 3. Yang pertama, saya bacakan aja ya Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama atau simbol ya dengan menggunakan huruf kapital, misalnya huruf A, huruf B, atau huruf C. Yang kedua, kesimpulan kami ordo adalah ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Atau ditulis baris dikali kolom. Yang ketiga, jenis-jenis matriks ada 8, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks identitas, dan matriks nol. Ya, terima kasih ya untuk Dodi sudah membantu untuk menyimpulkan. Aplausnya anak-anak sekali lagi. Biar lebih bersemangat lagi untuk sebentar lagi ya akan berikan ujian kompetensi. Ya, ada yang ditanyakan apa tidak ini? Kalau tidak ada, Bu Rita share ini dulu ya. Silakan anak-anak ya dibuka WA-nya ya. Bu Rita share itu ada soal-soal ya terkait pembelajaran hari ini. Semuanya sudah ini, soalnya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, di situ ada 5 soal ya, pilihan ganda. Coba sekarang kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Jawaban ya, yang merupakan jawaban yang dipilih tinggal diblok saja ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oh ya, silakan dilanjutkan.
Sudah habis ya waktunya, sudah 5 menit. Nanti silakan hasilnya ya dikirimkan ya ke WA Burita. Untuk hasilnya, insya Allah ya Burita informasikan besok ya. Untuk besok ya kita akan belajar ya materi berikutnya, yaitu tentang kesamaan dua matriks ya, dan juga transpose matriks. Bagaimana anak-anak pada pembelajaran pada hari ini? Kira-kira kesulitan apa lebih paham untuk ini? Masalah yang pertama ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oh, Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat anak-anak. Burita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampun Pak. Ya.